Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara melakukan instalasi GNS3 di Linux Mint dan Ubuntu. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, silakan teman-teman subscribe dulu channel Dodi Venturas, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya update video terbaru. Dengan subscribe berarti teman-teman mendukung saya untuk mengembangkan channel ini, dimana di channel ini saya banyak sekali membahas materi networking, terutama MikroTik, kemudian Cisco, tutorial GNU Linux, dan tutorial komputer lainnya. Oke, kita masuk ke materi pembahasan ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi aplikasi atau software simulasi jaringan yang cukup terkenal, yaitu GNS3 ya. Di video sebelumnya saya juga sudah pernah membahas cara instalasi Cisco Packet Tracer ya. Teman-teman bisa menonton videonya dengan mengklik tautan di pojok kanan atas ini. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin bertanya-tanya apa bedanya antara GNS3 dengan network simulator Cisco Packet Tracer ya. Jadi kalau Cisco Packet Tracer itu hanya mendukung perangkat atau device Cisco saja. Nah, sedangkan GNS3 ini lebih kompleks, dimana kita bisa menjalankan MikroTik router OS, kemudian Cisco iOS, kemudian Juniper Linux, dan banyak lagi ya. Jadi tidak terbatas atau tidak terpaku pada satu vendor saja. Kemudian di GNS3 juga kita bisa mengkoneksikan device yang ada di GNS3 ini ke jaringan internet, seolah-olah perangkat yang kita simulasikan ini berada di dalam real network ya. Kemudian di sini ada komponen yang terdapat di GNS3, diantaranya yaitu QEMU atau Quick Emulator. Ini merupakan emulator untuk menjalankan sistem operasi virtual di dalam komputer. Fungsinya mirip dengan VirtualBox dan VMware ya, cuma untuk QEMU ini lebih ringan. Kemudian di GNS3 ini QEMU biasa digunakan untuk menjalankan MikroTik router OS. Kemudian ada Dynamips, ini merupakan software emulator untuk menjalankan Cisco iOS. Dengan Dynamips ini kita bisa menjalankan perangkat Cisco tanpa memiliki perangkat real device ya. Kemudian ada Dynagen. Nah, Dynagen ini merupakan front end dari Dynamips. Fungsinya untuk menyederhanakan konfigurasi dari Dynamips. Dan yang terakhir ini ada VPCS atau Virtual PC Simulator. Jadi ini adalah perangkat end device yang ada di GNS3. Nanti kalau misalnya kita belajar simulasi jaringan, kemudian ingin melakukan tes konektivitas, kita bisa menggunakan Virtual PC Simulator ini. Nah, untuk Virtual PC Simulator ini merupakan bawaan ya, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi lagi. Oke, untuk melakukan instalasi GNS3 ini kita bisa menggunakan repository dari GNS3. Yang pertama kita masukkan repository ini ke dalam sistem Linux kita. Oke, sebentar ya, ini terminal saya update dulu. Nah, langsung paste aja ya, kemudian enter, masukin password root teman-teman ya. Kemudian enter lagi. Jadi dikarenakan GNS3 ini belum tersedia di repository Ubuntu atau Linux Mint, jadi kita perlu menambahkan repository secara manual ya. Kemudian kita lakukan update repository, sudo apt-get update. Oke, tunggu sampai proses update-nya selesai. Nah, sekarang kita install GNS3-nya. Teman-teman bisa paste perintah ini atau ketik manual juga nggak masalah. Kemudian kita tunggu proses instalasinya.
ya. Pastikan komputer teman-teman sudah terhubung ke internet ya, dikarenakan ketika kita melakukan instalasi, maka komputer kita akan melakukan download paket-paket yang diperlukan ke repositori GNS3. Agak lama ya, dikarenakan paket yang dibutuhkan cukup besar juga kapasitasnya, jadi memerlukan koneksi yang stabil, yang kencang untuk mendownload paket-paket dari internet. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Nah, kalau sudah selesai, kita buka GNS3-nya, klik application menu, kemudian biasanya masuk ke internet sini ya. Nah, di sini sudah muncul nih menu GNS3. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti akan muncul setup wizard. Nah, di sini kita bisa memilih opsi apakah GNS3 ini akan dijalankan melalui virtual machine atau di komputer lokal kita. Nah, dikarenakan GNS3-nya akan dijalankan di komputer lokal, jadi kita pilih opsi Run Appliance on my local computer ya. Kemudian next ya. Di sini biarkan default. Jadi path servernya nanti akan disimpan di /usr/bin/gns3 server. Untuk host bindingnya localhost dan portnya menggunakan 3080 TCP. Next lagi. Nah, di sini nanti muncul pesan connection to the local GNS3 server has been successful. Next, finish ya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari network simulator GNS3 ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini menunya abu-abu semua nih ya. Nah, untuk langkah awal ketika kita melakukan ketika kita selesai melakukan instalasi, memang begini ya. Jadi kita harus membuat project baru, new blank project, misalkan belajar instalasi GNS3. Oke, nah nanti di sini baru menu-menu yang di atas ini bisa kita gunakan atau bisa kita jalankan. Oke, jadi itulah ya langkah-langkah cara melakukan instalasi GNS3 di Linux Mint dan Ubuntu. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai pengenalan ya menu-menu yang ada di dalam GNS3. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel ini. Nantikan video saya berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.